Oke, Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Sehat semua kan di rumah? Amin. Haleluya, sehat. Oke, kita akan langsung saja. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Satu ayat saja. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saya ulangi sekali lagi. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik dalam pembacaan ini, di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Ya, barang siapa percaya kepadaku. Kalau kita percaya sama Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh, tanpa kita bimbang, tanpa kita ragu, tanpa ada embel-embel yang lain, kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar dari itu. Karena apa? Nah, kita akan lihat. Di situ dikatakan, coba kita lihat dalam Matius dulu. Matius 21 ayat 21. Nah, Matius 21 ayat 21 dia berkata begini. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ya. Jadi kalau kita mengerjakannya, kita percaya tanpa bimbang dan ragu, ya, tanpa ada kebimbangan dan keraguan. Nah, seringkali terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita mau mengerjakan, tetapi ada satu keraguan dalam hati kita, ada kebimbangan dalam hati kita. Saya mau mendoakan orang, tapi ketika saya mau melakukannya, ada satu kebimbangan. Benar nggak dia sembuh? Ketika saya doain, benar nggak dia sembuh? Ketika saya mengerjakan sesuatu, benar nggak saya berhasil? Nah, itu yang terjadi. Kebimbangan selalu datang menggoda kita, membuat kita apa? Membuat kita ragu akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Allah berkata kepada kita, jangan bimbang dan ragu. Tuhan hanya bilang percaya saja. Ya, kata percaya ini sesuatu kata yang luar biasa. Ya, Tuhan mau kita mencurahkan seluruh hidup kita, mencurahkan seluruh hati kita, mencurahkan seluruh iman kita kepada Tuhan. Hanya untuk percaya. Ya, hanya untuk percaya saja. Nah, kalau kita percaya, kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Karena apa? Tuhan mau kita mengerjakan itu. Karena ketika Tuhan Yesus masih ada, dia terbatas. Dia mengerjakan berbagai macam pekerjaan. Tetapi Tuhan mau kita lebih melakukan itu. Lebih lagi. Kenapa? Ketika Tuhan pergi, ya, dia ada duduk di sebelah kanan Bapa. Dia mencurahkan Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus datang, itu ada satu power yang luar biasa. Ada suatu kuasa yang dahsyat. Ada suatu kuasa yang hebat, yang tidak bisa ditandingi oleh apapun juga. Nah,
Power ini yang harus hari-hari ini ada beserta dengan kita. Kenapa kita masih ragu? Kenapa kita bimbang? Nah, Tuhan mau kita percaya sungguh sama Tuhan. Ya, percaya sungguh sama Tuhan. Di sini dikatakan firman Allah berkata apa? Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Hal itu akan terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia nggak mungkin. Itu pasti nggak mungkin terjadi. Nah itu karena ketidakpercayaan kita. Nggak mungkin, mana mungkin. Nah ini seringkali kita menaruh itu di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan kita membatasi kuasa kerja Tuhan, kuasa kerja Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Nah Tuhan tidak mau hal ini terjadi dalam setiap kehidupan kita, tapi Tuhan mau kita percaya dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, berarti itu benar. Amin. Benar adanya. Tuhan mau untuk kita percaya saja. Jangan kita mendengarkan yang lain, bisikan-bisikan yang lain. Jangan pernah. Ya, jangan pernah kita menaruh telinga kepada hal yang lain. Pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita pegang firman Tuhan, apapun juga yang akan terjadi pasti akan terjadi. Amin. Karena apa? Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Ya, Tuhan tidak pernah bohong dengan kita. Tuhan tidak pernah berdusta dengan kita. Apa yang Dia janjikan itu pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Hanya Tuhan mau kita percaya, kita iman, kita percaya. Berbagai macam hal terjadi ketika Tuhan Yesus ada di bumi. Bukan Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka, tapi firman Tuhan berkata bahwa iman mereka yang menyembuhkan mereka. Kenapa? Iman mereka yang menyembuhkan mereka. Kenapa? Dia percaya. Dia percaya sama Tuhan, maka imannya membuat dia sembuh. Nah, ini yang terjadi. Nah, coba kita perhatikan lagi, ada beberapa ayat di situ dikatakan begini. Coba kita lihat dalam Markus 11 ayat 13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab apa? Memang bukan musim buah ara. Jadi pohon ara itu lagi punya daun yang banyak. Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus lewat, dia hanya melihat hanya daun aja yang, karena memang bukan musim buah. Ya, Tuhan sudah lapar dan Tuhan Yesus sudah lapar dan dia datang ke pohon ara, dia lihat ternyata tidak ada buah di sana. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Hanya Tuhan katakan, mulai hari ini tidak seorang pun makan dari buahmu. Dan 2 hari kemudian, begitu mereka lewat lagi tempat itu, murid-murid yang melihat, ternyata pohon ara itu sudah kering dari pucuk sampai ke akar-akarnya, sudah kering. Nah, Tuhan mau ajar kita untuk melatih kita supaya kita percaya dengan perkataan kita. Oleh sebab itu, Bapak Gembala beberapa hari yang lalu bilang begini, jangan bercanda dengan Tuhan. Ya, jangan bercanda dengan Tuhan. Jangan bercanda dengan setiap kata-kata kita. Karena kata-kata kita ketika kita mulai bercanda dengan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah bercanda dengan setiap perkataan kita, Tuhan anggap itu serius.
Jadi mari hidup kita, perkataan kita, kita berkatalah yang baik dan benar. Ya, jangan pernah kita meminta sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita meminta hal yang buruk terjadi, maka hal yang buruk itu akan terjadi. Kita meminta kita diberkati Tuhan, hal itu kita pun diberkati sama Tuhan. Ya, jangan pernah bercanda dengan setiap perkataan kita. Ya, Tuhan tidak pernah bercanda. Tuhan anggap itu serius. Ya, jadi Tuhan mau supaya apa? Kita percaya. Apapun yang kita katakan, firman Tuhan yang keluar dari mulut kita, yang kita perkatakan, kita percaya bahwa itu akan terjadi. Amin. Maka hal itu akan terjadi. Akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita minta itu pun akan terjadi. Jadi percaya saja sama Tuhan. Percaya saja sama apa yang firman Tuhan katakan buat kita. Nah, kita lihat lagi di situ dikatakan bahwa ayat 14 itu, maka katanya kepada pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Nah, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-murid itu pun mendengarnya apa yang Tuhan Yesus katakan, dan mereka berlalu begitu saja pergi. Dan beberapa hari kemudian, 2 hari kemudian, mereka balik lagi dari melewati jalan itu. Dan dari jauh murid-murid melihat bahwa pohon ara itu sudah kering, dari pucuknya sampai ke akar sudah kering. Nah, Tuhan Yesus katakan ini sesuatu kata-kata yang dikatakan oleh firman bahwa itu satu kata kutukan. Kalau kita perhatikan baik-baik, tidak secara firman menunjukkan ada kutukan di sana. Tetapi di sini membatasi dia untuk tidak seorang pun makan lagi buah. Dan itu terjadi. Nah, ini yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya apa? Kita jangan sembrono menggunakan kata-kata kita. Baik itu dalam pembicaraan kita, baik itu melewat media-media yang kita sekarang lagi rame, media sosial, Facebook, WA dan segala macam. Jangan. Tapi mari kita pergunakan setiap kata-kata kita ini menjadi berkat yang besar. Ketika orang lain mendengarnya, mereka memperoleh kekuatan baru, mereka memperoleh semangat baru, mereka memperoleh kata-kata yang luar biasa, penghiburan yang luar biasa. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita mengerjakannya hari-hari ini. Ya, Tuhan mau supaya apa? Kita mengerjakannya, melakukannya hari-hari ini. Nah, kalau kita perhatikan kembali dalam pembacaan di situ, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Haleluya. Haleluya. Sorry. Mau bersin lagi. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik, ia akan melakukan juga apa? Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, kalau kita perhatikan di sini, coba kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 6 sampai 8. Nah, di situ dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu.
ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, coba perhatikan di situ. Yang pertama kita perhatikan siapa Petrus. Ketika dia ada bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus adalah orang yang ketakutan. Ya, dia orang yang dikasihi sama Tuhan, tapi dia adalah orang yang ketakutan. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus begitu penakut. Tetapi ketika dia dipenuhi dengan urapan, dengan kuasa Roh Kudus, ketika hari Pentakosta itu terjadi, apa yang terjadi dengan Petrus? Dia bukan lagi orang yang penakut. Ya, dia punya satu power yang gede. Dia punya sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan pada dia. Ya, orang yang lumpuh ini, dia bisa berdiri kembali. Dia bisa berjalan dan melompat. Nah, dia bukan baru lumpuh, tapi sudah sekian lama dia lumpuh. Dan itu terjadi. Nah, kalau kita perhatikan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Karena senangnya, karena girangnya, dia berjalan melompat mondar-mandir, dia lompat-lompat karena memang selama hidupnya dia belum pernah bisa berjalan. Karena senangnya, akhirnya satu kota jadi heboh. Nah, coba perhatikan baik-baik ayat sebelumnya. Nah, ayat 6 dia bilang, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, dia katakan dengan iman, berjalanlah. Dan orang yang itu percaya, dan dia mulai berjalan, dia mulai bangun. Ketika dituntun untuk dia bangun, dia bangun. Dan dia mulai berjalan dan melompat-lompat. Dia mulai menari-nari di sana. Karena apa? Senang. Yang selama ini hanya bisa duduk, tidur dan tidur dan tidur, duduk dan tidur. Tetapi ini dia bangun dan dia berjalan. Kenapa? Tuhan pulihkan dia. Tuhan memulihkan kaki, memulihkan dia bagian-bagian tubuh. Nah, ini luar biasa. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang besar. Nah, di sini dikatakan apa yang dikerjakan oleh Petrus. Pekerjaan-pekerjaan yang besar yang dia kerjakan. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kemuliaan pribadi Petrus, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan demikian itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Nah, ini juga yang harus kita taruh dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam seluruh keberadaan kita, bahwa kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, mari kita kerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan kita kerja untuk mencari keuntungan semata, tidak, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, selanjutnya baru Tuhan memberkati kita dengan segala jerih payah kita. Firman Allah berkata, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan akan tambahkan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau hanya kita percaya Dia. Ya, percaya sama Tuhan. Cari Tuhan dulu, bukan cari yang lain. Kalau Bapak Gembala sering bilang, bangun pagi bukan cari kopi, tapi cari Tuhan.
Kopi dan roti. Ya, bukan cari kopi dan roti, tapi cari Tuhan. Ya, kita cari Tuhan. Ini penting. Untuk apa? Untuk hidup kita. Ya, untuk masa depan kita, untuk kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Kenapa? Kita udah jadi anak Tuhan. Ya, kita udah jadi anak Tuhan. Kalau udah jadi anak Tuhan, mari hari-hari ini kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Nah, Tuhan mau untuk apa? Untuk kita maju terus. Dan di situ Tuhan bilang ada pekerjaan-pekerjaan lebih besar yang pernah Tuhan lakukan di bumi ini, kita bisa mengerjakannya. Hanya apa? Hanya kita percaya sama Tuhan. Kita harus percaya sama Tuhan, bukan percaya pada yang lain. Bukan kita bimbang, ini jadi enggak, gue doain sembuh enggak ini, aku doain dia berjalan apa enggak ini. Tidak begitu. Tapi Tuhan mau supaya apa? Ada satu keteguhan iman kita. Tanpa kita bimbang, tanpa kita ragu, Tuhan mau kita percaya. Karena di sini dikatakan bahwa sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kenapa? Sebab aku pergi kepada Bapa, dan Tuhan Yesus ada bersama dengan Bapa. Yang sekarang ada adalah Roh Kudus bersama dengan kita. Roh Kudus yang memimpin kita, Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang membuat kita mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Hanya tugasnya yang berbeda. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Jadi pekerjaan mereka yang berbeda-beda. Oleh sebab itu Tuhan mau kita percaya. Tuhan mau kita percaya sungguh sama Tuhan. Ya, jangan bimbang, jangan ragu, percaya. Kalau kita percaya, kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar dari pekerjaan-pekerjaan itu. Ini yang Tuhan rindukan terjadi. Setiap anak Tuhan punya power yang luar biasa. Ya, setiap anak Tuhan harus punya power yang luar biasa. Kenapa? Kita akan pergi menyatakan kepada dunia bahwa kita milik Yesus. Amin. Nah, kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam mata pencaharian yang lain, sekecil apapun yang kita kerjakan, mari undang Tuhan hadir di sana. Ketika kita undang Tuhan hadir di sana, dan kita akan lihat perkara-perkara yang ajaib pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita percaya saja sama Tuhan. Ya, jangan bimbang, jangan ragu, tapi percaya saja. Ketika kita percaya saja sama Tuhan, dan kita akan melihat mujizat-mujizat pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita perhatikan baik-baik dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Di situ saya ulangi sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Aku pergi kepada Bapa. Nah, ketika Tuhan Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka, mereka nggak bisa berbuat banyak. Ya, mereka murid-muridnya tidak bisa berbuat banyak. Ya, ketika Tuhan Yesus mengutus 70 murid, itu pun demikian. Mereka kembali dengan sukacita. Mereka kembali dengan sukacita yang luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan di situ, nah, kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 4 ayat 33, di situ dikatakan begini, dan dengan kuasa yang besar
rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ya, mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 8 ayat 7, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang yang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Berarti apa? Tuhan melimpahkan kuasanya yang begitu luar biasa kepada murid-muridnya, dan sampai pada hari ini masih begitu banyak mukjizat terjadi. Ya, banyak mukjizat terjadi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari, dan Tuhan mau kita pakai power yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang Tuhan sudah curahkan kepada kita itu untuk apa? Untuk melawan pekerjaan-pekerjaan iblis, menghancurkan setiap pekerjaan-pekerjaan iblis. Tuhan bilang, lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka ia akan lari daripadamu. Ya, lawan dengan iman yang teguh, iman yang kuat, percaya sungguh tanpa bimbang, tanpa ragu, maka roh-roh itu akan menyingkir dari setiap kehidupan kita. Ya, kita akan menang. Kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Bukan hanya pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Nah, ini luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, supaya apa? Kita percaya sungguh. Kita jangan bimbang, jangan ragu, tapi kita percaya dengan sungguh-sungguh. Ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat mukjizat-mukjizat akan terjadi dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap pelayanan kita, dalam segala apapun yang kita kerjakan. Tuhan pasti bela kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia akan membela kita. Dia yang akan memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita, bahkan kita lebih daripada pemenang. Amin. Nah, oleh sebab itu, jangan ragu, jangan takut. Tuhan hanya mau kita percaya saja. Iman kita ini Tuhan butuhkan. Ya, Tuhan mau melihat iman kita, percaya tanpa ada kebimbangan, keraguan. Tuhan tidak mau kita taruh keraguan sedikit pun di dalam hati kita. Kalau kita taruh keraguan dalam hati kita, itu adalah racun yang menghancurkan kita. Ya, oleh sebab itu jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita bimbang terhadap apapun juga, tetapi mari kita percaya sungguh sama Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan kita pegang teguh, pegang teguh. Jangan pernah kita meragukan itu, tapi kita percaya bahwa apa yang firman Tuhan katakan itu adalah iya dan amin. Amin. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Sebentar kita akan juga mempersiapkan perjamuan kudus. Nah, Bapak Ibu di rumah juga bisa mempersiapkan semuanya, sehingga kita sama-sama ada dalam perjamuan kudus. Oke? Nah, oke, mari kita tunduk kepala. Haleluya. Mari kita semua ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Hamba telah selesai berbicara, tetapi Engkau Allah yang terus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Masing-masing Tuhan, hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, ambil alih semua kami Tuhan. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau mau kami percaya kepada Engkau tanpa ada kebimbangan, tanpa ada keraguan sedikit pun Tuhan. Engkau mau kami menaruh seluruh iman kami, seluruh hidup kami, seluruh hati kami, seluruh pikiran kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mari ambil alih kami, pimpin kami dan tuntun kami hari-hari ini. Bawa kami masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Bawa kami masuk menikmati kuat kuasa-Mu yang hebat Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan ajaib. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau pulihkan hati kami Tuhan. Kalau ada kami yang masih bimbang dan ragu hari-hari ini, dan
mau undur daripada Engkau. Mari Tuhan, lawat mereka, Engkau jangkau mereka, jamah mereka, dan pulihkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, Engkau tidak mau kami takut menghadapi hari-hari ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Kami akan masuk juga dalam perjamuan kudus. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Roh Allah, ambil alih, pimpin kami Tuhan. Setiap apapun yang telah kami sediakan, baik itu roti dan anggur yang telah kami siapkan, mari Tuhan berkati dan urapi. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Izinkan nama menumpangkan tangan atasnya di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak itu Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Tuhan, semuanya telah ditahirkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya. Mari semua yang di rumah persiapkan anggur, roti dan anggur, sehingga kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Oke. Haleluya. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Ya, kita akan angkat roti ini. Bapa, terima kasih kami angkat roti ini ke hadapan hadirat-Mu. Mari Bapa berkati, kuduskan dan tahirkan dengan kuasa darah-Mu, sehingga apapun yang kami makan ini menjadi berkat yang besar buat kami semua dan kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu semua yang di rumah, kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Haleluya. Tunjukkan roti itu ke hadirat Allah dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin, saudara. Amin. Ambillah, makan, ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita, Yesus Kristus, yang telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita dan untuk kebaikan kita. Amin. Amin, saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Persekutuan dengan tubuh Kristus membuat kami kuat. Kami teguh berdiri. Kami teguh hari-hari ini dalam menghadapi segala apapun juga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Mari kita angkat cawan itu dan tunjukkan cawan itu ke hadapan Bapa di sorga. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, saudara. Amin. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah kekasih kita, Yesus Kristus, telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Persekutuan dengan tubuh dan darah memberikan kami kuat, memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan dahsyat, kami diberkati dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami dikuduskan, kami dibaharui, kami penuh dengan kuasa Allah, kami penuh dengan jaminan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kami. Kami percaya Bapa menggenapi segala janji-janjinya atas setiap kami Tuhan. Kami diberkati dengan kebahagiaan dan sukacita dan damai sejahtera. Kami diberkati dengan kesuksesan, dengan segala kebaikan Allah. Kami dan seisi rumah kami menikmati hari-hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Salam semuanya. Shalom. Oke, kita akan memberikan persembahan. Oke, mari Bapak Ibu semua persiapkan setiap persembahan kita, perpuluhan maupun kolekte, persembahan istimewa. Mari kita persiapkan baik-baik semua dan kita mau angkat ke hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Sudah Bapak Ibu? Mari kita angkat ke hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur semua persembahan yang kami bawa pada pagi hari ini. Mari Bapa berkati, kuduskan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Dan juga Bapa berkati kembali dengan luar biasa 30, 60, bahkan 100 kali ganda setiap pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Mari Tuhan berkati dengan luar biasa. Apa saja yang mereka kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa setiap persembahan kami bawa setiap perpuluhan kami bawa setiap persembahan istimewa kami, bahkan kolekte kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Oke, salam Bapak Ibu. Yang berulang tahun untuk minggu ini ada Ibu Melani Manuhutu tanggal 4. Selamat ulang tahun. Nah, tanggal 4. Ya, dan juga ada tanggal 7. Bapak Agung Nugroho. Ya, selamat ulang tahun Bung. Tuhan Yesus memberkati. Terus iya. Ya, kemarin pada tanggal 28 April ada si saudara Hosea, Nathanael dan juga Tommy Saburo yang dilantik menjadi pendeta pembantu. Hai Tommy, hai Hosea. Nah, mereka sudah sah menjadi pendeta pembantu. Dan selanjutnya mereka akan membantu kita dalam setiap pelayanan yang ada di dalam jemaat ini. Mari Bapak Ibu semua dukung mereka, biar mereka bekerja dengan luar biasa juga. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini Tommy. Selamat, ini ada Tommy. Oh, ya, Bapak Ibu boleh lihat yang mana yang Tommy, ya itu. Sekarang juga dia ada. Nggak bisa bertiga ya? Oh, itu ada Hosea di sebelahnya. Ya, kalau Bapak Ibu sudah setahun ini tidak kenal dengan mereka, bisa langsung kenal dengan mereka. Haleluya. Ya, selamat ya Tom. Selamat ya Hosea. Ya, Pak, terima kasih. Thank you. Ya, kita terus dukung mereka biar mereka terus semakin maju di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke.
Haleluya. Masih ada lagi pengumuman kan? Sudah. Kalau tidak ada, kita mau berdoa. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa sekalian kita mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa mau baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Ibadah ini telah berlangsung dari awal hingga pada saat ini, dan Engkau telah pimpin kami, Engkau telah tuntun kami, bahkan yang disertai dengan perjamuan kudus semua telah berlangsung dengan baik. Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga serahkan yang berulang tahun dalam minggu ini, ada Ibu Lani. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Bapa, berkati dia dengan luar biasa. Mari Tuhan, Engkau tambahkan umur setahun pada dia. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Allah mengalir melimpah dalam setiap kehidupannya Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, Engkau tetap memberkati dia. Engkau menjaga dia, melindungi dia seperti biji mata-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Agung Nugroho. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bapak berkati dia juga dengan luar biasa. Engkau telah menambahkan umur setahun padanya di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati dalam setiap pekerjaan bisnis apapun yang dia lakukan. Bapak berkati dengan ajaib Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga ada Bapak tua saudara kami Tommy dan Hosea yang kemarin baru dilantik tanggal 28 April kemarin. Kami serahkan dalam tangan. Mari Bapak berkati mereka berdua. Mari kita dukung doa buat Tommy dan juga Hosea. Kita berdoa untuk mereka. Bapak berkati Tommy dan juga berkati Hosea di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah semakin hari mereka semakin luar biasa di dalam Engkau. Mereka maju di dalam Engkau. Banyak hal yang perlu dikerjakan hari-hari ini. Bapak nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka di dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam setiap kehidupan pribadi mereka. Berkati mereka dalam setiap pelayanan mereka. Berkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami semua dengan ajaib. Engkau memberkati kami semua dengan luar biasa dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam usaha apapun yang kami lakukan hari-hari ini, dalam kondisi-kondisi hari-hari ini yang sukar sulit. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati dengan ajaib, Engkau memberkati dengan dahsyat, Engkau memberkati dengan luar biasa dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, apa saja yang mereka kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk Bapak Budi Santoso yang ada di rumah sakit. Tuhan lawat, Tuhan jamah dia. Bapak nyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang memulihkan dia. Darah-Mu mengalir atas dia, darah-Mu menyembuhkan atas dia dan memulihkan dia di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua jemaat Tuhan yang ada dalam masalah dan persoalan. Mari Tuhan, Engkau bawa mereka keluar dari setiap persoalan dan masalah yang mereka hadapi hari-hari ini. Kalau mereka ada yang sakit, Tuhan lawat mereka. Bapak jamah mereka, Bapak pulihkan mereka, sembuhkan mereka sehingga mereka berdiri kuat dan teguh di dalam Engkau. Mereka hanya berharap kepada Engkau dan percaya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Mari Bapak berkati bangsa ini hari-hari ini. Biar bangsa ini semakin hari semakin maju di dalam Engkau Tuhan. Keluar dari kondisi-kondisi keterpurukan ini Tuhan. Menuju satu kondisi yang lebih baik lagi Tuhan. Dan juga dalam menangani COVID ini kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu seluruh
pemerintahan ini telah bekerja dengan luar biasa. Mari Tuhan berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Yesus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Shalom. Haleluya. Terima kasih. Happy Sunday. Selamat hari Minggu.